بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidq wal wafa. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh pagi hari ini 25 Safar 1443 Hijriah. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan sehat kita akan kita bekerja, beraktivitas, beribadah. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam kita kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berselawat dan bersama kepadanya mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, bukan dalam sampai di mana kita? Tak ingat, tak naik kelas kan? Ya tak ingat, tak naik kelas kan? Guru kasih ujian, kalau kasih soal tak bisa jawab, saya tak naik kelas. Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan tanah menanam. Tanah menanam. Tanah. Siapa sini? Ada ini pegawai BPN sini? Tak ada ya? Karena orang BPN orang paling kaya di dunia, banyak tanahnya. Kalau nggak dikasih kita sertifikat, mana dapat kita tanah? Mereka pegang semua. Kita bicara tentang tanah, karena memang hidup kita di dunia ini tak bisa kita lari daripada tanah. Di Batam tanah itu umumnya SHGB ya, sertifikat hak guna bangunan. Ada sebagian yang sertifikat kepemilikan, tapi tak banyak. Nah, ini yang kita bahas ini berkaitan dengan batas-batasnya. Nah, kalau orang Melayu bilang sempadan, kalau yang lain tak paham saya, pahamnya sempadan itu ya, batas atau sempadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dhabaha li ghairillah, la'anallahu man ghayyara dakhum al-ard, la'anallahu man kamata a'maz an as-sabil, la'anallahu man sabba walidayhi, la'anallahu man amila amalan qaumi Lut. Jadi dalam satu hadis ini ada 5. Jadi disejajarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya secara kesimpulan hukumnya status dosanya itu sama. Berkaitan dengan pertama, orang yang menyembelih tidak menyebut nama Allah, kemudian orang yang menggeser batas lahan atau batas tanah, kemudian orang yang apa namanya itu, kan orang buta itu kan jalannya memang sudah susah kan, nah dia tak nampak, dia menggunakan tongkat itu. Tapi ada orang dengkil, dirubahnya jalan orang buta, itu
itu juga bagian dari dosa besar. Kemudian anak yang kepada orang tuanya itu bahasa kasar lah dalam bahasa kita. Kalau bahasa Al-Qurannya apa namanya? Itu salah satunya. Kemudian perbuatan kaum Nabi Lut, apa namanya kalau zaman sekarang, LGBT, sederet itulah, itu CS-nya tuh kawan-kawannya. Nah itu penegasan dari Rasulullah SAW. Ini sama nih, yang disebut 5 tadi dalam satu hadis ini statusnya sama dari sisi hukum. Karena berkaitan dengan batas ini kadang-kadang membuat permusuhan dia menghilangkan batas itu aja udah tak boleh sebenarnya, apalagi menggeser. Nah kita hidup di Batam ini, kalau kita di perumahan mungkin udah aman ya batasnya itu, terutama kiri kanan. Kenapa? Karena dibangun oleh developer, artinya udah ada pagarnya sama mereka kan. Beda kalau kita yang bangun sendiri, ada kemungkinan bergeser itu luar biasa, ke kiri ke kanan. Belum lagi kadang kita pun kadang-kadang ngambil hak umum juga ke depan. Kadang-kadang lubang drainase pun itu juga diambil. Itu kan bagian-bagian dari menggeser batas semuanya. Ini yang harus kita kita antisipasi supaya tak terjadi. Satu, dia masuk dalam dosa besar kata Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, nanti dalam kuburnya yang bahaya. Contohnya kita ini belum pengalaman, baru bahasa saja, bahasa Rasulullah, penjelasan Rasulullah kepada sahabat berkaitan dengan batas-batas lahannya. Nanti di dalam kubur itu digempur sama tanah aja. Nah, kita ini kan belum pernah pengalaman nih. Ada yang pengalaman? Kalau ada boleh cerita. Banyak yang punya pengalaman pernah dalam kubur digempur sama tanah itu, yang kata Rasulullah itu tulang rusuknya yang kanan ke kiri masuk ya. Kan belum ada pengalaman kan? Ini baru gambaran. Tapi kita orang beriman diberikan satu perintah untuk meyakini itu ada. Jadi sekarang ya tak punya lahan susah juga, tak bisa punya rumah. Nah makanya kalau punya lahan ya harus hati-hati lah, jangan sampai seperti itu terjadi. Karena orang kita ini degil, tidak ada patok situ dipindah patok itu, degil namanya. Yang bikin patok itu bukan kita, yang bikin patok itu iya memang tukang patok. Kita tuh cuma nengok aja untuk patoknya. Biasanya kan kalau patok dari yang memang sudah diberikan legalitas untuk mematok itu, biasanya ada kode itu, ada A, B, C, D, kan 4 kan, 4 sudut matang. Nah itu dipindah kawan tuh, itu dirubah aja, itu udah berubah sebenarnya kan. Maka kita tidak bisa ukur sendiri. Ukur sendiri itu pasti bergesernya. Nah, kita tahu misalnya lahan kita itu kan 10 kali 10 kadang-kadang. Kita paham kita 10 kali 10. Bawah apa tambah 10 pergi ukur. Patoklah sendiri. Kemudian panggil tukang ukur, suruh diukur balik, pasti salah yang punya kita. Kenapa? Karena dia ukur itu tidak menggunakan tambang, dia menggunakan koordinat angka. Nah, makanya kita pasti tidak pas kalau kita itu hitung kita. Nah itulah yang membuat kadang-kadang itu bergeser. Nah makanya supaya tidak bergeser,
ini batas tanah ini. Kalau kita ukur punya kita dengan memanggil tukang ukur, tetangga kita itu diajak juga. Tetangga kita kiri kanan tuh, belakang misalnya, ajak sekalian, biar sama-sama dia tahu patoknya itu. Karena kalau masing-masing ngatuk, itu kena copot dipindah ke kawan. Ini kendala kita. Kenapa? Karena perbuatan manusia ini kita di mana mau dikurang-kurang. Yang ada itu kita sudah kurang-kurang. Dua saja tipe kita. Suka menambah sama mengurang. Kalau punya orang kita kurang. Kalau punya kita tambah. Itu secara umum itu standar manusia. Mestinya itu dibalik. Punya orang kita tambah, dia tambah besar ya, tambah banyak. Punya kita kecil aja. Orang nanti kuburan pun tak besar juga. Berapa paling besar? 2 kali 1. 2 kali 1 aja. Itu udah banyak 2 kali 1. Di sini tak ada yang 2 meter sih. Tak ada. Paling 1,8 paling tinggi. Adalah spesifik dikasih, makanya jadi 2 dia. Itu pun di dalamnya tak sampai segitu juga gambarnya. Nah, jadi banyak memang perilaku kita ini dalam hidup bermasyarakat ini yang ya, perlu diperbaiki. Nah, itu indikasi lain apa? Gabungannya berkaitan dengan ya pertemanan, persahabatan, persaudaraan, bertetangga dan lain sebagainya. Ini berpengaruh dia dengan yang sikit-sikit tadi ini. Sama juga dengan kita kalau bicara kita suka nambah-nambah. Saya suka perhatikan ada lomba, tapi sekarang udah jarang nampak lomba itu. Lomba itu 4 orang, 1, 2, 3, 4. Itu apa ya? Telinganya ditutup ya. Telinganya ditutup. Ini ada info dari sini yang harus sampai ke sini, tapi lewat 4 orang ini. Jadi cara menyampaikannya diteriak. Jangan telinganya ditutup. Ini bahasa yang dari sini ke sini betul kan? Lewat 4 orang. Hasilnya apa ya? Hasilnya tak ada betul. Ada yang ditambah, ada yang dikurang, ada yang sama sekali tidak. Ini gambaran kita seperti itu. Umumnya seperti itu. Makanya jangan heran kalau ada berita atau katakanlah amanah yang mesti disampaikan lewat lisan itu tidak sesuai dengan aslinya. Nah, itulah dalam Islam dibutuhkan yang namanya tabayyun, klarifikasi. Nah, klarifikasi. Karena perilaku sekarang ini kita dengar tadi berita-berita 2-3 hari pada hari ini. Apa yang lebih ramai? Yang lagi ramai di TV. Yang saya sorot di TV itu berkaitan dengan public figure. Ini kalau saya nggak tahu saya, tapi alhamdulillah saya tengok ada ustaz sini yang posisinya Papua. Sedikit boleh mungkin kita bertanya status berkaitan dengan siapa itu? Karena dari sisi saya tak bilang orang, saya bilang sisi saya. Maksud kenapa saya bilang sisi saya? Kalau salah biarlah yang saya yang menanggungnya. Bahasa siri itu di mana nih Ustaz? Karena kalau yang saya pahami itu salah pengucapan sebenarnya. Mestinya itu sirri, asal katanya sirrun, rahasia, tapi berubah dia menjadi siri kan.
Itu gimana sebenarnya? Cirinya itu aja deh. Karena kan kalau info itu mau dilakukan ke polisi itu. Kalau bahasa, saya ambil dua bahasa di situ. Satu dari Buya Yahya, satu lagi dari Dr. Asrarul Ni'am, Ketua Dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kalau Buya Yahya mengatakan nikah siri itu tak ada. Maksudnya sirinya itu loh, tidak ada. Itu saya sudah dapat, karena tidak ada dalam kamusnya. Tapi kalau kita jelaskan nikah sirri asal katanya sirrun, bahasa Arabnya sembunyi-sembunyi, saya kira masih bisa pahami. Tapi dari sisi pemahaman yang disampaikan oleh Dr. Asrarul Ni'am itu, nikah siri itu nikah yang tidak didaftarkan di KUA, catatan sipil itu. Nah, tapi yang mau lapor polisi ini menggunakan statementnya Buya Yahya. Saya cepat pikir itu kalau kita dibaca macam mana suratnya, bahasa siri itu kan banyak juga kawan kita yang konsultasi kita itu berkaitan dengan nikah itu. Gimana posisinya sebenarnya Ustaz? Kalau di KUA misalnya. Berarti kira-kira kalau ada masalah nanti bisa diproses di pengadilan. Karena memang sebagian katakanlah ustaz ya, ulama-ulama kita lebih kepada bahasa hadis. Kalau bahasa hadis itu kan nikah yang terpenuhi rukun syaratnya itu sah. Rukun dan syarat itu kan yang kita tahu kan 5. Ada mempelai laki, mempelai perempuan, ada wali, ada mahar, ada saksi, ada ijab kabul. Nah, memang betul dia tidak ada sebutan catatan. Kenapa? Karena dulu sama Rasulullah belum ada namanya kantor urusan agama ini. Lagi pula dulu di zaman Rasulullah orang-orangnya berintegritas. Sekarang ini banyak nyamun. Jadi perlu dicatat supaya haknya pasangan ini terpenuhi. Karena kalau tak ada itu ada kemungkinan orang yang dicatat saja kadang-kadang hak dan kewajibannya tak terpenuhi, apalagi yang tidak tercatat. Jadi memang kayaknya perlu diluruskan ke depannya. Karena ternyata sekarang kan boleh muncul ya info itu. Kejadian-kejadian itu boleh muncul nih. Ini khawatir kita ini masyarakat akan menggunakan media itu. Kan kasihan Pak Puan nanti sama pengadilan. Kesana nanti larinya dia. Kalau ada masalah masih ke sana, ya kan? Masih ke sana. Yang namanya pasangan kalau udah belahi dia, turun orang tuanya masing-masing ke sana begini ke pengadilan. Kita makanya di masyarakat kita perlu luruskan ini macam mana sebenarnya. Jadi mesti peran pemerintah mesti masuk, peran kita juga para pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh agama, ustaz ini mesti diluruskan biar tidak jadi ya memang ya kalau kita berpegang kepada hadis ya oke saja rukunnya terpenuhi. Tapi kan tak dapat dia buku dia tak dapat ya. Kalau dia daftar baru dia dapat. Itu satu contoh lah. Belum lagi ya masalah-masalah lain yang muncul di lapangan ya. Jadi memang perilaku kita ini umumnya suka ikut yang yang muncul-muncul itulah. Padahal kan kita punya
kita punya standar panduan yang super lengkap sebenarnya, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Belum lagi kita ada ijma, kita punya qiyas, banyak lagi yang lain. Bukan hanya 4 itu aja, sudah banyak lagi yang lain. Kalau di Syafi'i itu ada berapa juga? Itu standar hukumnya, banyak lagi. Itu saking hebatnya mereka berkaitan dengan keilmuannya. Untuk apa? Untuk kehidupan masyarakat. Nah, kita sekarang lebih cenderung kepada medsos, media sosial. Apa yang media sosial muncul, nah kita respect di situ itu. Makanya hukum ini penting. Nah, ini kita bicarakan kan. Batas itu kan hukum kan. Nah, melewati batas berarti melanggar hukum dia. Baik itu hukum agama maupun yang ditetapkan oleh negara. Kenapa tujuannya ada hukum ini? Supaya ibadah perbuatan yang kita lakukan itu jelas. Jadi tidak merugikan orang lain, kita pun tidak dirugikan. Jadi sama-sama ya. Maka prinsip adil itu dalam Islam itu nomor 1 ya. Prinsip adil. Jadi perlu kita. Saya ya kalau katakanlah komentar tua ulama kita jadi adu, dan kasihan masyarakat bingung jadinya nanti kan. Makanya harus ada yang memberikan kejelasan yang lebih komplit seperti apa. Karena memang bahasa itu udah berdunia ya, khususnya dunia Indonesia. Siri, S-I-R-I. Saya dulu suka melenceng-lencengkan. Saya dulu ikan siri, makan siri. Tapi kan tidak semua orang ke situ pandangannya. Jadi kita perlu perbaiki. Satu gambaran ya. Memang penggunaan bahasa Arab kalau di Indonesia kan itu memang ada kemungkinan keliru ya. Ada kemungkinan keliru. Nah, saya suka nengok dan dengar orang Indonesia yang menyanyikan lagu-lagu Arab. Coba perhatikan, yang menyanyikan lagu Arab kemudian ditulis supaya bisa dibaca dan ditulis Latinnya Indonesia. Ini banyak salahnya, ini luar biasa. Kadang-kadang ya mohon maaf, satu sisi saya kadang-kadang malu ya. Malunya di mana? Saya malu nih kalau ada orang Arab di situ, dekat situ, mendengar orang ini nyanyi lagu itu. Malu kita ya. Kan banyak tuh lagu-lagu yang model hadroh ya. Ada lagu Arabnya tuh. Tapi satu sisi bagus kalau kita bisa ambil memang ininya, apa namanya itu, teksnya itu kan, supaya tak salah kita baca. Dan yang repotnya itu dah susah diluruskan. Diluruskan itu dah susah, banyak. Saya terus terang, saya satu sisi tak nyaman saya. Yang tak nyaman saya itu sholawat itu loh. Coba, macam mana sih ininya, sholawat itu? Nah, sholawat yang ada gerakannya Muhammad itu kan salah itu. Terus terang saya tak nyaman saya mau marahin nanti payah juga. Kan sholawat itu Muhammad itu salah. Mana ada Muhammad baca? Salah itu. Yang ada itu Muhammad. Jadi terserahlah mengirama itu. Tapi jangan dipanjangkan. Mana ada alimnya? Ada alimnya sudah. Tak ada alimnya. Itu salah. Marah Rasulullah itu. Tak bisa. Jangan memuliakan orang tapi salah. Mesti dibenarkan bacaannya. Saya kalau dengar itu tutup telinga saya. Pergi saja. Bukan saya tak cinta Rasulullah, tapi mau dengar orang itu takut orang itu makan. Pernah saya terus terang, pernah saya ngisi sekali di Jabal Arafah itu yang pengajiannya Ustaz Asyik Rabbani hari Kamis zikir bismillah. Nah, saya bahas itu saya.
Ustaz Asyik, Ustaz besar kiai, itu pengajian dia zikir bismillah. Kalau kalian jawabannya baca salawatnya dia salah, yang kena siapa? Bukan gurunya. Nah, makanya kawan-kawan kita, khususnya ya kawan-kawan ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak majelis taklim, tolong luruskan dulu. Dah betul, baru tampil. Kalau saya jadi jurinya itu salah itu, kalau nggak juara. Iya. Kalau saya nggak ditunjuk jadi juri aja, makanya menang terus. Banyak kita salah, mohon maaf. Itu betul-betul kan? Itu salah, itu udah salah sebutannya. Maknanya dia berubah dia. Nama Muhammad itu kan dari bangsa Al-Quran. Manusia yang dimuliakan oleh Allah. Oh, manusia paling mulia lagi di dunia. Kita ya memang tujuannya ingin memuliakan, tapi kan salah. Harus ada yang meluruskan. Harus ada yang meluruskan. Maka kata-kata itu perlu diluruskan. Salah satunya tadi itu sihir itu saya. Gimana caranya? Tahulah saya. Tapi bingung ya. Di mana-mana kalau ada orang bertanya ke saya berkaitan dengan nikah siri, saya luruskan itu dulu. Kata sirinya, saya selalu jelaskan. Siri, kalau siri bahasa Bugis ada siri bahasa Bugis itu artinya madu. Nah, kalau kita sambungkan katakanlah dengan kata nikah siri, berarti kan nikah malu kan? Nah, malu karena nikah. Kenapa? Karena salah, karena tak lapor, wajar malu. Tapi bukan itu pula maksudnya kan? Nah, makanya harus dijelaskan posisi kata itu perlu, itu penting buat kita semua. Nah, ini sebagai koreksi lah buat saya. Makanya saya agak ini apa? Saya kan tak pernah saya kalau pengajian selawatan juga saya tak pernah sama sekali ada. Karena khawatir saya takut salah. Karena orang kita ini biasanya lebih mendahulukan lagunya daripada apa kebenaran bacaannya. Itu yang jadi persoalan yang harus kita perbaiki, kita luruskan. Semangatnya oke, kita dukung semangatnya, dan memang sholawat itu perlu. Nah, kenapa? Karena kita dijanjikan oleh Rasulullah SAW, siapa yang bersolawat sekali kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan balasan 10 kali sholawatnya. Tapi sholawat yang betul, kalau salah mana ada dapat itu. Karena yang dijanjikan dapat itu yang benar, sama ketika kita baca Quran. Kenapa baca Quran yang kesangkut-sangkut itu dapat 2 pahalanya? Karena ada usaha untuk memperbaiki, membenarkan bacaannya, dapat dia paham. Tapi beda orang yang baca Quran memang sudah betul tajwidnya. Apa bedanya? Dia akan mendapatkan tempat di sisi Rasulullah SAW. Kan jauh bedanya. Nah, ini diperlukan. Jadi buat kita lah semua, yang terutama buat saya. Saya belum bisa banyak ikut membantu kawan-kawan yang meluruskan bacaan-bacaannya, karena terutama dari sisi tajwid saya bukan qori, jadi agak risih juga kalau menegur orang baca Quran. Risih karena tak paham berkaitan dengan ilmu tajwid secara umum. Tapi ya kuping ini tak nyaman dia kalau dengar itu ada yang salah, tak nyaman karena pengaruhnya itu banyak. Nah, itu sebagai gambaran bagi kita, karena batasan itu penting yang disebutkan. Jadi dari mulai pembahasan kita berkaitan dengan batas tanah, nah ini batas. Jadi semua yang namanya pelanggaran batas itu adalah kekeliruan, bisa mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup. Mungkin ada yang lain yang ingin nambah komentar dan sebagainya, silakan. Dari Pak Jamal. Tanah lagi. Memanfaatkan tanah di depan rumah untuk jalan, kita kami sangat ramah
memanfaatkan lahan kosong di jalan. Kalau di jalan cuma ada lewat mobil. Kalau di pinggir jalan boleh sebenarnya, tidak masalah. Boleh, yang penting satu tidak mengganggu kelancaran orang yang lalu lalang, kan itu. Kemudian yang kedua, ya memang diniatkan untuk bersama. Dalam artian katakan kalau tadi Pak Jamal bilang mangga, nah kalau dia ada buah ya udah siapapun ambilnya sudah. Nah, jangan diprotes. Kadang ya punya umum kan gitu. Nah kemudian di masyarakat kita nih biasanya samping kiri rumah, kiri kanan kan ada tanah kosong tuh, itu kan punya orang, mau manfaatkan cari orangnya dulu, izin dulu. Pak, daripada kanan bapak nih yang tumbuh rumput tak tumbuh mangganya, mendingan saya bersihkan rumputnya, saya tanam mangganya tumbuh, rumput itu tumbuh juga. Nanti buahnya kita makan sama-sama, itu bagus. Jangan tak izin itu tanah orang, karena hasil yang muncul nanti itu kamu makan apa halnya? Repot. Minimal ada izin dari orang. Karena biasanya kaum kita alasannya itu daripada dia tumbuh rumput katanya banyak ulat dan ulat. Nah, kalau saya cuma tanya satu aja, udah izin belum? Nah senyum-senyum berarti tidak izin kan? Ya biasanya gitu, senyum-senyum berarti tidak izin kan? Izin dulu lah, itu punya orang kok, ada tukangnya. Silakan. Panjang pendek. Oh, berjanji. Berjanji itu yang biasa dibaca ketika akikah. Ya makanya saya bilang, apapun yang namanya dibaca, kalau tidak sesuai dengan makharijul hurufnya, yang pasti berubah makna. Memang itu bukan ayat Al-Qur'annya, itu kan kisah itu. Itu mengisahkan tentang Rasulullah itu. Orang kita ini pandai baca aja. Coba itu ceritanya itu luar biasa loh. Cerita berjanji loh. Coba baca deh, itu bagus kisahnya tentang Rasulullah sebenarnya. Jadi dia kan udah ada tanda-tandanya juga kan, tanda panjangnya di mana, tanda berhentinya di mana, kan ada namanya itu waqaf, tidak sama apa segalanya kan ada. Ya baca sesuai itu aja lah. Kalau di akhir karena dia memang bukan ayat Al-Qur'an, memang ada sebagian di apa namanya itu dulu pernah dilomba oleh Allah SWT. Tahun berapa itu? Pernah dilomba itu. Siapa dulu jualannya sudah meninggal Allah SWT? Itu belakangnya memang dipanjangin. Itu karena dia memang bukan ayat Al-Quran, dia kisah. Makanya kita pun mesti paham juga ini apa sebenarnya nih kan. Tapi kalau namanya Al-Quran tak bisa. Al-Quran satu, kemudian berkaitan dengan sebutan-sebutan untuk Rasulullah itu. Karena ya kita umat Islam, kita mesti muliakanlah Rasulullah SAW sesuai dengan makomnya. Tidak keliru. Bagus, saya dukung sebenarnya. Sholawat itu bagus, cuma itu aja. Bacalah yang betul, karena betul ya bagus dia enak dengan itu. Allah. Saya kira itu aja. Terakhir. Ini masalah tanah tadi. Tanah lagi ya. Ya mungkin nih saya tinggal di kampung. Saya lihat tanah nih, contoh tanah. Ada tetangga bikin rumah. Saya dari kecil malah lihat betul gitu, karena di situ ya antara batas rumah dia dengan tanah kita itu dekat. Tapi semakin tahu semakin tanah kita habis tuh. Jadi pakai tanaman gitu.
halamannya digeser-geser ujungnya jadi luas. Karena saya kan dari situ memang kalau oleh sana dari dulu kok makin lama makin luas ya tanah orang ini. Karena kita tahu kan tuturan atau rumahnya itu disitulah sebenarnya. Tapi mungkin panjang. Mau nanya Ustaz, kewajiban kita sama orang tua apa? Apakah kita biarkan saja atau serta salah sebenarnya ini Ustaz? Kalau disampaikan memecah menimbulkan konflik ya. Karena sebenarnya ujung tanah di ujung sungai itu udah ada batu gitu loh. Batunya itu batu pun udah terlewatin gitu. Apakah kita biarkan kita salah atau sebenarnya kalau saya pribadi sih tidak ada masalah, pulang mengakak kan biar aja, kalau dia mau ambil tanah silakan, tidak masalah. Nah, ada gini, tapi apakah salah kita membiarkan dia berlaku seperti itu? Itu aja sih Ustaz. Ya, membiarkan suatu kesalahan itu sama dengan yang berbuat. Sama. Membiarkan orang berbuat salah sama dengan yang berbuat dapatnya. Jadi paling tidak mengingatkan. Nah, mengingatkan itu supaya dia tak tersinggung. Ya kan di kampung kita kan biasa namanya ada juga RT, ada juga RW, ada juga namanya apa ya, kadus ya, kepala dusun. Nah ini aja dihadirkan. Kemudian yang penting itu tuh apa sih namanya? Suratnya itu penting. Kemudian nanti disepakati aja. Nah, ini Pak batasnya nih Pak. Nah, kalau Bapak gunakan untuk ya katakan karena mungkin silakan. Yang penting nanti jangan klaim, itu aja, menjelaskan itu aja. Karena memang orang kita begitu. Karena memang tak ada yang mengingatkan. Terlalu sedap memang. Cangkul sikit, kurang cangkul sikit, kurang cangkul sikit. Jadi lama-lama jadi banyak ya kan. Ya kesadaran itu penting juga sih, kesadaran. Selalu apakah ini punya orang atau ini punya saya. Sebenarnya bagus bertanya. Pak ini batas kita ini gimana sebenarnya? Kayaknya udah melengkung deh ya. Nah ini kan udah melengkung. Berarti kan tak lurus ya. Mestinya kan batas itu kan lurus ya. Nah ini perlu kan. Jadi kalau kita bicara batas itu tidak hanya berkaitan dengan tanah ya. Batas ibadah pun ada batasnya dan sebagainya yang disebut dengan aturan. Ya mudah-mudahan kita belajar pelan-pelan. Nah ini nanti diperbaiki, dikembangkan sendiri dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat semua. Terima kasih atas masukan dan saran semua. Diskusi kita mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kepada Tuhan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين